Bapak, Ibu, dan adik-adik, selamat datang pada modul kedua MOOC untuk kelompok penerjemahan. Untuk modul kedua kali ini, kita akan mempelajari tentang teks hukum dan terjemahannya. Mari kita lihat pada gambar yang kami akan tunjukkan akan ada dua jenis teks hukum dan terjemahannya. Yang pertama adalah teks undang-undang dan yang kedua adalah teks perjanjian. Kita bisa melihat bahwa antara teks sumber dengan teks sasaran, kedua jenis teks hukum ini susunannya sama, baik secara kalimat, secara paragraf, semuanya hampir sama antara teks sumber dengan teks sasaran. Lalu kemudian kita juga lihat yang sudah di-highlight. Yang di-highlight itu adalah berupa istilah dan jargon yang terdapat pada teks hukum dan terjemahannya. Bahwa kita lihat bahwa hampir di setiap paragraf itu ada beberapa istilah dan jargon. Jadi secara keseluruhan itu lumayan banyak yang di-highlight. Lalu yang kedua itu adalah teks perjanjian dan juga salah satu jenis teks hukum. Kita perhatikan juga yang bersih ya, teks sumber dengan teks sasaran. Secara susunan paragrafik dan sentencing itu hampir sama semua. Kalau kita lihat pada yang highlight ya, banyak sekali jargon dan istilah yang kita temukan di teks sumber dengan teks sasarannya. Ini terkait dengan jenis penerjemahan teks hukum yang memang bersifat kaku ya, tidak boleh mengalami banyak perubahan terjemahannya dari teks sumber. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa proses penerjemahan yang terjadi di dalam teks hukum ini mengalami yang namanya rigidity, ya, suatu kekakuan. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik, kalau kita bisa simpulkan dari dua jenis teks hukum dan terjemahannya tadi, bahwa teks hukum itu mempunyai istilah dan jargon yang padat atau cukup padat. Kita juga melihat bahwa teks hukum itu mempunyai susunan sentencing dan paragraphing yang sama atau mungkin hampir sama antara teks sumber dan teks sasaran. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan juga bahwa teks hukum ini menerapkan proses penerjemahan yang kaku ya, konsep rigidity. Kesimpulan yang lain dari modul 2 ini adalah bahwa penerjemahan teks hukum biasanya menerapkan metode setia. Nah, yang dimaksud dengan metode setia ini adalah setia pada makna dan pesan dari teks sumber, sehingga juga susunan kalimat dan paragraf itu dibatasi oleh susunan kalimat dan paragraf teks sumber. Dibatasi ini tidak sama dengan mengikuti struktur bahasa sumber. Strukturnya tetap mengikuti bahasa sasaran. Tentu saja kalau Bapak Ibu menginginkan untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana sih ciri khas terjemahan teks hukum, tentu bisa dilakukan dengan ikut kursus-kursus penerjemahan hukum ya, yang kebetulan LBI UI mempunyai kursus penerjemahan hukum. Di modul ini kita lebih melihatnya secara deskriptif, artinya melihat pada produk yang sudah terjadi gitu, bukan sebaliknya. Berikutnya modul 3 akan membahas penerjemahan teks lain. Terima kasih.